Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang riba. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas marahilu tahrimir riba fil Islam, yang artinya adalah tahapan-tahapan dalam pengharaman riba di agama Islam. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya para pemirsa, bahwa dalam Allah memerintahkan suatu perintah atau Allah ingin mengharamkan atau melarang suatu perbuatan, terkadang Allah tidak langsung melarangnya satu kali pelarangan atau satu kali perintah. Tapi Allah memberikan beberapa tahapan-tahapan atau dikenal di dalam Al-Quran nasikh atau dan mansukh. Termasuk pada pembahasan bab riba kali ini, ternyata riba yang Allah haramkan itu juga ada beberapa tahapannya. Ya, paling tidak yang akan kita jelaskan di sini ada sekitar 4 tahapan riba yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, langsung saja kita yang pertama, yaitu di dalam surat Ar-Rum, ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah." Ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa praktek-praktek riba yang kalian harapkan hasilnya, ya, yang kalian ambil dari manusia tersebut, maka fala yarbu 'indallah. Amalan tersebut tidak akan berkembang di sisi Allah. Ya, meskipun kelihatannya kalian mengembangkan harta kalian melalui praktek-praktek riba tersebut, entah itu dari jual beli atau zaman dahulu barter, pertukaran dan hutang piutang, ya, kalian mengambil harta kalian yang kelihatannya berkembang, tapi Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 39 ini, fala yarbu indallah. Kemudian Allah menyebutkan, lalu apa yang berkembang di sisi Allah? Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Bahwa yang akan berkembang di sisi Allah adalah zakat. Ya, zakat atau sedekah itulah yang akan berkembang di sisi Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39 ini Allah belum menyatakan secara tegas bahwa yang namanya riba adalah haram. Yang namanya riba terlarang, yang namanya riba tinggalkan, tidak. Tapi dalam ayat ini hanya Allah menyebutkan bahwa riba itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Yang akan berkembang di sisi Allah adalah zakat. Di sini Allah mengisyaratkan, ya, ketidaksukaan saja, ya, belum menyatakan dengan sharih, dengan jelas bahwa yang namanya riba itu terlarang. Kemudian selanjutnya turun surat Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, "Fabidzulmim minalladzi nahadu harramna 'alaihim thayyibat wa hillalahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Dalam surat Ali Imran ayat 130 ini Allah menceritakan kisah atau yang terjadi pada orang Yahudi, ya, kaum sebelum umat Islam, bahwa yang namanya riba itu telah Allah haramkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, dalam ayat ini juga Allah belum menyatakan secara jelas bahwa yang namanya riba, wahai orang-orang iman, wahai kaum muslimin, itu terlarang bagi kalian. Tinggalkan riba. Belum. Allah hanya menyatakan umat-umat terdahulu pun Allah juga mengharamkan kepada mereka yang namanya praktek riba. Kemudian
setelah tahapan yang kedua, ini yang warna biru ini, kita kasih warna biru adalah tahapan yang pertama. Surat Ar-Rum ayat 39 tadi. Kemudian tahapan yang kedua, surat Ali Imran ayat 130. Kemudian tahapan yang ketiga, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah khitabnya langsung kepada orang-orang iman. Wahai orang iman, janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat ganda, ya. Takutlah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan keharamannya, la ta'kulur riba, ya, pengharaman riba, ya. Tolab Allah, ya, nahi berupa larangan kepada orang-orang iman bahwa tinggalkanlah riba yang berlipat-lipat ganda. Maksudnya yang besar, maksudnya yang banyak. Riba-riba yang besar, riba-riba yang banyak, tinggalkanlah. Jangan kalian ambil, jangan kalian teruskan. Jadi di tahapan ketiga surat An-Nisa ayat 160 ini Allah melarang praktek riba. Jadi di tahapan yang ketiga ini Allah telah melarang praktek riba, akan tetapi yang dilarang adalah praktek yang berskala besar, praktek yang transaksinya besar, ya, baik dalam hutang piutang, ya, maupun nanti kita jelaskan dalam jual beli. Kemudian tahapan yang keempat yaitu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi secara tegas, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kalian, tinggalkan ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan semua jenis transaksi riba. Tinggalkan semua jenis riba-riba yang kalian kerjakan, ya. Tinggalkan semua, baik yang besar maupun yang kecil, jika kalian benar-benar orang iman. Jika kalian orang iman, mulai turun ayat ini di surat Al-Baqarah ini, tinggalkan semuanya, hilangkan praktek-praktek riba. Karena secara tegas dalam ayat ini Allah melarang semua praktek riba. Bahkan di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian telah mengizinkan berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ketahui siapakah yang akan menang melawan Allah dan Rasul-Nya. Ya, siapakah yang akan kalah? Kita sudah tahu akibatnya semua. Inilah termasuk ancaman yang berat bagi para pelaku-pelaku riba, bahwa orang tersebut telah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari empat ini, ya, kita sudah mengetahui tahapan-tahapan Allah mengharamkan riba. Yang pertama di surat Ar-Rum ayat 39 tadi berupa sejenis kabar saja bahwa yang namanya riba itu tidak akan berkembang di sisi Allah, yang akan berkembang di sisi Allah adalah zakat. Kemudian di tahap kedua Allah menjelaskan, ya, secara histori, sejarahnya umat-umat terdahulu pun Allah mengharamkan kepada mereka praktek-praktek riba. Kemudian di tahapan yang ketiga turunnya surat An-Nisa bahwa wahai orang iman, janganlah kalian memakan riba yang jumlahnya besar. Kemudian yang terakhir Allah menharamkan dengan tegas, dengan jelas, wahai orang-orang iman, janganlah kalian memakan riba. Ya, semua wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Inilah tahapan-tahapan Allah mengharamkan riba. Kemudian selanjutnya, sekarang kita membahas ar-riba fil Islam. Riba di dalam agama Islam, ya. Yang pertama, potongan dari surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita bahas. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Di dalam Al-Qur'an ini yang saya ambil adalah ayat tahapan yang terakhir tadi. Wahai orang iman, tinggalkanlah
ya, sisa-sisa riba. Ya, jika kalian orang iman, ya, tinggalkan itu semua, yang besar maupun yang kecil. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbin, ya, jika kalian tidak mengerjakannya, tetap masih memakan riba, ya, melaksanakan praktek riba, ya, baik yang jual beli maupun yang hutang, ya berarti fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Berarti kalian ini memang menantang Allah dan menantang Rasulnya untuk berperang. Ya. Siapa yang akan menang toh melawan Allah dan Rasulnya. Ini ancaman yang sangat berat. Ini ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi pelaku-pelaku riba. Jika memang dia orang iman. Ya. Ini sangat keras sekali ancamannya bagi pelaku riba. Kemudian dalil yang kedua, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada salasah wa sab'una baban. Ada 3 dan 70 ya. Apanya baban pintunya? 73 jenis macamnya riba. Aisaruha mislu an yankihar rajulu ummah. Yang paling ringan ya di antara riba-riba tersebut itu dosanya seperti orang yang menzinai ibu kandungnya. Kita melihat orang berzina ya, walaupun dia pacangan sejoli, itu dosa besar perzinaan. Tapi kalau di bab riba, ya, kita bayangkan melihat seseorang yang berzina dengan ibunya, itu dosa yang paling ringan ya, aisaruha untuk bab riba ini. Dari dalil-dalil yang semisal seperti ini, banyak ulama menyimpulkan bahwa beratnya, ancamannya riba itu, azabnya itu lebih dari pezina ya. Untuk bab riba. Dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham saja yang itu adalah riba. Kemudian seseorang memakannya wa huwa ya'lam. Dia mengetahui kalau memang itu riba, tetap dia makan, ya, tetap dia ambil, tetap dia gunakan, ya, itu asyaddu min sittatin wa salasina zanyatan. Itu lebih berat itu, ya, daripada 36 perzinaan. Masya Allah. Dirham itu sangat sedikit ya. Mungkin belasan ribu rupiah 1 dirham kan gitu. Itu yang dia ambil ya, dia mengetahui ini riba, maka dosanya itu lebih ya. Lebih daripada orang yang zina berapa ini? 36 kali. Nah, dalil-dalil seperti inilah yang membuat banyak ulama kalau ditanya beratan mana antara di antara dosa-dosa besar antara orang yang berzina dengan pelaku riba. Maka banyak ulama yang juga mengatakan, tidak sedikit yang mengatakan bahwa riba lebih berat daripada perzinaan. Kemudian Jabirin dari Jabir, qala berkata Jabir, ta'anna melaknati ya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba, orang yang memakan riba. Kemudian wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Ya, wa katibahu, dan orang yang menulis riba. Ya. Wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan, 2 orang yang menyaksikan riba. Jadi Jabir mengatakan Rasul itu melaknati semua orang ini, pemakan riba. Yang paling awal ini pemakan riba ini, kalau di Al-Quran itu ada ancaman tersendiri ya. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Besok di akhirat siksaannya itu seperti orang yang kesambar setan, orang yang kesurupan. Ini khusus bagi pelaku riba. Kalau di Al-Quran disebutkan akilur riba ini, ini yang paling asyad ya, yang paling berat ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Tapi di hadis ini ya semua sama terkena dosanya. Orang yang memberi makan ya. Kalau kita lihat secara praktek akilah riba wa mukilahu ini yang dirugikan ya wa mukilahu. Tapi semuanya karena ada praktek, ada ada orang-orang ini semua bisa terlaksana riba. Jika tidak ada
akila riba mukilah wa katiba wa syahida, ini ya kemungkinan tidak terjadi riba. Tapi karena ini semua ya elemen-elemen penting dalam terlaksananya riba ya, waqala dan berkata Nabi hum mereka iku sawaun sama. Mereka ini sama saja ya. Jabir meriwayatkan hadisnya dari Nabi, semuanya dilaknati, semuanya terkena dosanya dosa riba. Ini adalah bagaimana Islam menempatkan riba, atau lebih khusus ancaman atau dosanya riba itu sendiri. Demikian untuk riba di dalam agama Islam. Ya, sekarang kita akan membahas apa saja yang termasuk barang-barang riba. Tadi kita di awal sudah membahas tentang tahapan-tahapan Allah mengharamkan riba. Kemudian kita juga tahu ancaman beratnya, ya, siksaannya, dosanya orang yang melakukan riba, transaksi riba. Kemudian di sini ya kita lihat al-amwal ar-ribawiyah, harta atau benda-benda atau barang-barang yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Apa saja? Dalilnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burr bil-burri, wasy-sya'iru bisy-sya'iri, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi. Mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadi." Nabi bersabda, "Az-zahabu bil-zahab." Ketika terjadi pertukaran emas dengan emas, kemudian wal-fiddatu bil-fiddah, perak dengan perak, kemudian al-bur bil-bur, gandum, ya, wasy-sya'iru bisy-sya'ir, ya, ini juga sejenis lain gandum, ya. Jadi bur sama syair ini berbeda jenisnya, ya. Kemudian watamru bitamri, dan korma dengan korma. Yang terakhir wal milhu bil milhi, itu jika terjadi pertukaran emas dengan emas, ya, gandum dengan gandum yang halus ini, ya, korma dengan korma, maka harus mislan bimisli, harus sama kuantitasnya. Tidak boleh berbeda 1/2 kilo, ya, dilebihin, atau 1/4 kilo, tidak boleh. Ya. Bagaimanapun keadaannya, jika zahab bil zahab, ya, milh bil milh, ini harus sama kuantitasnya. Meskipun kualitasnya terjadi perbedaan, harganya tidak sama, ya. Satunya lebih mahal, satunya lebih murah. Ya, emas tahun keluaran 2015 misalkan harus sama jika ditukar dengan emas tahun keluaran 2021 atau 2023 misalnya. Sawaan bisawain harus sama. Ya, dan biadin itu harus kontan, harus cash, harus diserahkan segera, ya. Tidak boleh di tempo atau dihutang salah satunya, ya. Hari ini menukarkan kurma yang misalkan kurma, kita katakan kurma ajwa misalkan lah contoh gampangnya, dengan kurma sukari, ya. Kurma ajwa hari ini 1 kilo misalkan. Kemudian mau ditukar kurma sukari 5 kilo. Nah, ini pertukarannya sudah berbeda ini, ya, berbeda timbangannya, kemudian salah satunya diserahkan besok. Lah ini terkena dua nanti di pembahasannya, riba nasi'ah dan riba fadl. Ada dua masuk di dalam pelanggaran transaksi tersebut. Jadi yang pertama masalan bimaslin, ya, sawaan bisawain, ya, dan biadin. Yang kedua harus cash, ya, harus kontan lah, ya. Harus segera ditukarkan, tidak boleh di hutang besok-besok, ya. La fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, ketika ikhtalafat berbeda, apa hadhil asnaf, 6 macam-macam ini, ya. Az-zahab misalkan dengan fiddah, ya, atau al-bur dengan syair, ya, atau milah dengan tamr. Ketika ini pertukarannya berbeda, ya, tabi'u, maka menukarlah kalian, menjuallah kalian kaifa syi'tum, bagaimana menghendaki kalian. Boleh tidak sama takarannya, ya. Contoh milah ini garamnya 1 kilo, kemudian tukar kurma 1/2 kilo, boleh.
Tapi masih ada syarat satu, yaitu idza kana yadan biyadin. Ketika ini pertukarannya harus cash. Ya. Jika tidak cash, tidak kontan, maka juga terdapat riba. Rawahu Muslim. Inilah yang disebutkan barang-barang riba di dalam hadis. Yang pertama emas, kemudian perak. Yang kedua, kemudian yang ketiga bur, ya. Kemudian yang keempat syair, yang kelima tamr, yang kelima milh, garam ini. Lah, apakah barang-barang ribawi hanya sebatas ini saja, 6 ini, di luar emas misalkan uang gitu. Kemudian apa ya yang termasuk contoh benda-benda lain kan gitu. Daging. Di sini tidak disebutkan daging atau buah apel misalkan. Apakah itu semua tidak termasuk ya? Apakah hanya terbatas ini atau bisa dikiaskan? Ya. Ada memang beberapa pendapat dari ulama zahiri yang tekstual itu mengatakan ya memang 6 ini saja, selain di lain ini maka itu tidak termasuk barang riba ya. Tapi yang kita pakai adalah jumhur ulama memakai bahwa tidak terbatas ini saja. Nanti akan kita jelaskan dari 6 zahab wal fiddah ini akan dijelaskan ada benda-benda yang ilatnya sama dengan benda-benda di bawah ini. Jadi bisa kita tandai dari sekarang az-zahab wal fiddah ini nomor 1 dan 2 ini kita katakan ilatnya sama. Ya, ilatnya adalah sama. Ilatnya adalah an-nuqud ya atau alat tukar ya. Jadi termasuk nanti kita jelaskan juga uang juga termasuk ilatnya sama az-zahab wal fiddah ini. Jadi nanti uang rupiah, uang dolar, uang pound sterling, rupiah atau real itu nanti termasuk benda-benda ribawi yang transaksinya diatur yang telah diberikan aturan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bagi yang pertama tadi al-zahab wal fiddah ini ilatnya adalah alat tukar atau nuqud. Ya. Kemudian yang al-bur, wasyair, watamr, wal milh ini kita katakan adalah al-iqtiyat ya wal iddikhar, yaitu ilatnya sebab dimasukkan benda-benda riba adalah yang namanya bur, syair, tamar, wal milh. Ini adalah makanan pokok yang dapat disimpan. Ya, ketiadaannya bisa membinasakan manusia. Ya, jadi adamuhu yusabbibu mada bi ihlakin nas. Jadi menyebabkan binasanya manusia. Maka dikiaskan di negara kita Indonesia katakanlah beras ya, gandum ya sama ya udah didinaskan atau makanan pokok jagung atau itu yang di wilayah timur sagu. Itu termasuk dalam barang-barang ribawi. Jadi pertukarannya, jual belinya itu nanti harus diatur. Jangan sampai termasuk kita masuk dalam transaksi ribawi ya. Jadi yang rajih, yang tepat adalah az-zahab wal fiddah ini adalah ilatnya dikiaskan adalah alat tukar atau uang. Kemudian yang nomor 3, 4, 5, 6 ini adalah makanan pokok yang dapat disimpan. Ya, ketiadaannya dapat membinasakan manusia. Ya, dari 2 sebab itu bisa dikiaskan ke barang-barang lain yang memang itu menjadi alat tukar, maka itu termasuk benda riba. Dan yang menjadi bahan makanan pokok dan dapat disimpan itu juga termasuk benda-benda riba. Baik, setelah ini akan kita jelaskan detail di slide selanjutnya. Ya, baik. Sekarang penjelasan hadisnya. Hadis yang telah kita maknain, kita beri keterangan tadi, sekarang penjelasannya. Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah. Nah, adalah barang ribawi dengan ilat
Ilat itu sebabnya, yaitu mutlaqus samaniyah wan nuqud. Jadi alat tukar atau uang bahasa kita. Yang artinya semua hal yang dijadikan harga termasuk mata uang. Maka termasuk ya dinar, ya dirham, atau sekarang rupiah, kemudian dolar, real, rupiah, peso, apalagi pound sterling, atau semua alat tukar yang disahkan oleh suatu negara yang sah. Itu dapat dikiaskan dengan al-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil fiddah. Ilatnya sama. Jadi termasuk dinar, dirham yang ini kita sebutkan ini juga termasuk barang ribawi. Kemudian yang nomor 3, 4, 5, 6 al-bur bil bur dan seterusnya sampai wal milhu bil milhi adalah barang ribawi ya, dengan ilat atau sebab al-iqtiyat wal iddikhar, yang artinya adalah makanan pokok yang menjadi penopang hidup dan dapat disimpan, yang mana kealpaannya, ketiadaannya bisa membinasakan manusia, menyebabkan kelaparan, kemudian meninggal dunia. Kemudian termasuk yang sekarang adalah beras ya, sebagai al-iqtiyat wal iddikhar kita di Indonesia, jagung, atau di bagian timur tadi sagu, atau mungkin jika ubi menjadi makanan pokok ya termasuk, atau di negara mana menjadikan suatu benda tersebut menjadi makanan pokok yang menjadi penopang hidup ya, di situ ya itu termasuk di dalam ilat yang sama. Jadi dari hadis tersebut ada 2 ilat garis besar, yaitu di an-nuqud tadi dan al-iqtiyat wal iddikhar. Kemudian kita lanjutkan penjelasan hadis lanjutannya. Dari 6 jenis barang ribawi yang disebut ya di hadis dapat diperinci. Yang pertama, emas, perak, perhiasan, rupiah, dolar, pound sterling adalah barang ribawi yang sama ilatnya. Ilatnya itu sama, namun beda jenisnya. Perak dengan emas ya berbeda. Perhiasan dengan rupiah berbeda. Dolar dengan pound sterling ya berbeda. Kemudian selanjutnya ya, ilat yang kedua ini beras, jagung, sagu, kurma, ya anggur kering, ya, garam, gandum atau dan selainnya ya yang masuk dalam ilat tersebut. Beras dan jagung, sagu, kurma ini barang ribawi, sama ilatnya namun beda jenisnya. Jadi ilatnya sama tapi jenisnya berbeda. Nah, sedangkan perak dengan beras, emas dengan kurma, uang dengan beras, maka beda ilatnya dan beda jenisnya, meskipun semua termasuk barang ribawi. Jadi yang paling atas dan tengah dan paling bawah ini nanti konsekuensinya berbeda-beda ya. Jadi sama ilatnya, beda jenisnya. Ini bagaimana ini barang ribawi yang sama ilatnya namun beda jenisnya ya. Kemudian nanti akan ada konsekuensinya jika ilatnya sama beda jenisnya ya. Kemudian ilatnya sama, kemudian beda ilatnya, beda jenisnya, dan masuk barang riba, ini konsekuensinya berbeda dalam transaksinya. Kemudian kita lanjutkan dari hadis yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, paling tidak ada 3 kesimpulan. Ya, idza ittafaqa fil illah wal jinsi wajabat al mumathilah wal qabdu. Jika 2 barang yang ditukar sama dalam ilat dan jenisnya, maka harus sama kuantitasnya dan harus kontan atau cash atau tunai ya. Jadi jika 2 barang yang ditukar sama dalam ilat dan jenis, maka
harus sama kuantitasnya dan harus kontan. Apa tadi contohnya? Ya, az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah. Itu ittafaqa bil ilah wal jinsi, atau albur bil-bur ya, atau beras dengan beras ya, itu harus sama kuantitas ya, dan juga harus tunai atau kontan atau cash. Yang kedua, idza tafaqa fil ilah wa ikhtalafa fil jinsi wajaba al-qabdu faqat wajaza al-fadlu. Yang kedua kesimpulannya, jika dua barang yang ditukar sama ilatnya saja dan jenisnya berbeda, maka cukup harus kontan ya, harus tunai saja dan boleh beda kuantitasnya. Contoh apa? Yang ilatnya mohon maaf, yang ilatnya dan jenisnya berbeda ya. Contoh tadi apa? Al-fiddah dengan bur misalkan, atau uang dengan beras. Nah, itu mohon maaf, ini salah ya. Jika dua barang ditukar sama ilatnya, mohon maaf, ilatnya sama ya, tapi jenisnya berbeda, mohon maaf salah baca. Jadi ilatnya sama, mungkin sama-sama alat tukar ya, tapi jenisnya berbeda. Contoh ya, emas dengan perak lah katakan, atau uang rupiah dengan dolar. Itu harus kontan, harus cash, harus tunai, tapi boleh beda kuantitasnya ya. Perak 1 kilo, kemudian emasnya setengah kilo, itu boleh ya, tapi harus tunai. Atau contoh lain, katakanlah uang rupiah kan itu ya, uang rupiah dengan uang dolar. Nah, itu boleh, tidak harus sama 10.000 sama 10.000 ya. Ya rugi nanti yang punya dolar ya. 10.000 dolar boleh ditukar dengan berapa? 1 miliar atau 10 juta nah, gitu. Boleh, tapi harus cash. Seperti praktek kita di money changer ya. Kita tukar uang rupiah dengan perak, uang rupiah dengan real misalkan, atau dengan dolar. Ya ini harus kontan di tempat ya. Tapi boleh beda kuantitasnya, nggak boleh dihutang. Saya mau tukar rupiah ya, besok ini saya kasih dolar dulu ya, 100 dolar, besok rupiahnya saya ambil. Itu tidak boleh ya. Kemudian idza ikhtalafa fil jinsi wal ilah jaza al fadlu wan nasa. Ketika kedua barangnya itu di dalam ilah dan jenisnya itu sudah beda, tapi masih termasuk benda ribawi ya. Jika dua barang yang ditukar berbeda ya dalam ilah dan jenisnya, maka boleh beda kuantitas dan boleh tempo. Ini juga ya di luar benda-benda ribawi juga sama sebetulnya ya. Tapi umpama benda-benda mohon maaf, benda-benda ribawinya sudah berbeda dalam jenis dan ilatnya, misalkan apa tadi, uang ya, uang dengan apa, contoh emas dulu deh yang gampang ya, emas dengan apa tadi, kurma misalkan. Nah itu boleh berbeda kuantitas dan boleh dihutang, boleh tempo atau tidak tunai. Contoh ya, tidak harus apa, emasnya 1 kilo, kurma 1 kilo ya, rugi ya. Ya, atau mungkin kita kiaskan langsung, misalkan uang ya, uang 10.000 ya, kemudian ditukar dengan kurma 1 kilo ya. 10.000 kan kalau ditimbang hanya 1 kilo kan, dan ini sudah berbeda kuantitasnya ya. Kemudian dihutang pun boleh ya. Jadi uangnya dulu, kurmanya besok, atau kurmanya dulu, uangnya besok, boleh-boleh saja. Ini juga di luar barang-barang ribawi juga diperbolehkan hal yang seperti itu. Kemudian ini ada bagian pembagian riba, aqsamur riba ya. Aqsamur riba adalah pembagian-pembagian riba. Yang pertama ada riba al-buyu, jual beli ya. Riba al-buyu itu riba jual beli, riba yang jatuh, yang terjadi pada transaksi jual beli. Kemudian ada riba ad-duyun, riba yang terjadi ketika transaksinya bukan jual beli atau hutang piutang. Kemudian riba ad-duyun juga nanti riba al-buyu, mohon maaf, terbagi menjadi dua. Yang pertama riba nasi'ah ya.
penundaan. Nasi'ah itu penundaan yang harusnya tunai tapi kok ditunda, dihutang, maka nanti kenanya riba nasi'ah. Nah, istilah ya, ini bisa dihafalkan. Kemudian riba fadl. Riba fadl itu lebihan yang harusnya kuantitasnya sama tapi kok itu dibedakan ya, satunya 1 kilo, satunya setengah ya. Tadi umpama korma dengan korma, walaupun beda jenisnya kok satunya lebih setengah kilo, maka setengah kilo itu riba fadl. Lebih-lebih dihutang lagi, maka riba nasi'ah dan riba fadl. Ini istilah-istilah ya. Jika kita tahu artinya, sudah tahu nanti pengertiannya, hukumnya bagaimana. Nah, kemudian riba hutang itu juga terbagi menjadi dua ya. Ya, riba qard ya, atau di sini riba qurud sama ya, qard sama qurud ini samanya saja. Kemudian riba al-jahiliyah. Riba qard itu sama riba jahiliyah ya mirip ya. Cuman kalau riba qard itu perjanjian transaksi ini dibayar ada bunganya sekian 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 itu di awal ya. Seperti kita katakan pinjol gitu ya. Kita mohon maaf ya menggunakan aplikasi tertentu ya, walaupun itu legal secara negara ya, diawasi OJK, tapi ya kelegalan tersebut tidak melegalkan dalam hukum Islam ya, jadi tidak diperbolehkan ya, meskipun dilegalkan oleh lembaga tertentu ya, maka tetap itu hukumnya riba ya, seperti tadi dosanya ya. Jadi bunga di awal, nanti kalau kamu minjam sekian, bunganya sekian, temponya sekian. Jadi awal ini sudah diperjanjikan. Biasanya juga kalau telat ya ada dendanya lagi. Nah, ini tambah berat gitu. Kemudian riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu yang terjadi di zaman jahiliyah dulu. Adanya bunga ini karena keadaan ya. Sebetulnya kalau jatuh tempo sudah lunas maka tidak ada ribanya. Jadi atak di amturbi kalau istilahnya itu. Kamu mau bayar atau mau minta tambahan waktu tapi nanti ada bunganya. Contoh misalkan katakanlah si A ya zaman jahiliyah atau mungkin sekarang kan gitu ya. Masih ada praktek seperti ini. Kamu minjem 1 juta mengembalikannya bulan depan. Ternyata bulan depan ditagih kok nggak bisa. Oke, karena kamu ini jatuh tempo, aku tagih sekarang gitu. Mana uangnya? Oh mohon maaf tidak ada atau belum ada. Oke, saya kasih tempo 2 minggu lagi, tapi kamu harus membayar 1.200.000. Ya, ini kok oh ya setuju. Maka ini riba jahiliyah. Jadi sebetulnya kalau jatuh tempo sudah dibayar maka tidak ada bunga, tapi karena dia menyetujui tadi dan atau keduanya saling setuju untuk menambah waktu, kemudian ada bunga lah, ini riba jahiliyah termasuk riba hutang. Nah, ini yang kita bahas tadi, benda-benda riba tadi, riba yang ada di jual beli. Jadi kalau kita lihat riba jual beli sama riba hutang ini sangat jelek sekali ya. Jadi syarrun na'ain itu riba duyun. Jadi paling jeleknya dari kedua riba ini ya riba duyun. Riba hutang piutang ini semua barang ini termasuk bisa jadi riba. Contoh mohon maaf saya meminjami meminjami ini misalkan meminjami apalah gitu ya. Jadi dalam meminjam tersebut si yang memberi pinjaman itu mempersyaratkan nanti harus gini, minta keuntungan. Lah, manfaat atau keuntungan itu sudah termasuk riba ya. Meskipun yang dipinjamkan bukan termasuk benda-benda ribawi. Jadi sangat jelek sekali ya, atau riba fahsyah. Disebut riba yang sangat keji, yang sangat jijik, yang sangat kotor itu ya riba hutang piutang. Contoh pinjam motor, dia minta lebihan kan gitu ya. Nanti karena kamu pinjam kan gitu, ini dilebihin, harus di ini maksudnya minta tambahan lebihan ya. Jadi bukan cuma uang ya. Jadi semua benda bisa masuk di riba hutang ini, riba qard maupun riba jahiliyah. Jadi kullu qardin jara fihi manfaah bahwa riba, kaidahnya seperti itu. Jadi setiap hutang yang diperjanjikan manfaat
di awal, maka ini termasuk riba, ya, termasuk riba. Tapi mohon maaf jika si pemberi hutang ini tidak mempersyaratkan, ya, jadi tidak memberi kode, ya, gitu, maka tidak masalah. Dan memang adabnya orang yang membayar hutang itu ya baiknya ya adabnya diberi lebihan, gitu. Umpama pinjam 100.000, ya, ya adabnya ya baiknya dipinjemi, ya, kok dipinjemi dilebihkan kan gitu. Jadi kalau pinjam apa ya diberi lebihan, ya. Jadi itu memang adabnya seperti itu. Ketika jangan sampai kalau yang viral di mana-mana itu ketika meminjam itu udah memohon-mohon kan gitu ya. Tapi ketika jatuh tempo yang memberi pinjaman itu malah memohon-mohon supaya membayar. Nah, ini jangan sampai ini mungkin kayak seperti biasa gitu. Tapi ini sangat jelek sekali. Sudah dibantu kok malah ngeluncur. Ini buruk sekali. Kalau adabnya memang harusnya memberi lebihan baiknya, seperti yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika memberi hutang tidak usah dipersyaratkan, tidak usah bilang-bilang di depan. Itu umpama tidak ada tambahan pun itu sudah memang menjadi pahalanya itu yang memberi hutang di situ membantu. Jadi riba qard, riba jahiliyah itu ya bagaimana mengambil keuntungannya? Ya keuntungannya murni, ya qardul hasan itu adalah pemberian yang baik itu ya murni dari Allah Subhanahu wa taala, murni membantu. Jika mempersyaratkan maka ya ini terkena riba. Kemudian selanjutnya ya syarat-syarat sama dan tunai. Dan istiratu tamatsuli wa taqabbud. Ini mengulang pelajaran yang tadi. Oke. Bukan barang-barang riba. Jadi dari hadis yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadi, al-malu ghairu ribawi. Barang-barang riba itu bukan riba, mohon maaf. Itu tidak wajib sama, juga tidak wajib tunai. Contoh buku dengan baju. Itu nggak harus sama-sama 1 kilo. Nggak harus tunai. Boleh dihutang. Boleh kapan-kapan. Itu untuk barang-barang bukan ribawi. Ya. Kemudian barang-barang riba. Al-mal ar-ribawi. Ini kita tafsil dulu, kita perinci dulu. Yang pertama, sama ilatnya. Yang pertama, ittihadul ilah. Ilatnya sama. Ya, tadi kita sudah membahas ilatnya sama itu ilat uang atau ilat makanan pokok yang disimpan. Kalau ilatnya sama bagaimana? Kemudian ada yang beda ilat, beda jenis. Nah, sekarang di sini kita bahas beda ilat, beda jenis. Ikhtilaful illati wal jinsi. Contoh, beda ilat, beda jenis emas dan kurma. Ya, emas tadi apa ilatnya? Ilatnya adalah itu uang. Nah, ya, uang. Kemudian kalau kurma, ilatnya apa? Makanan pokok yang disimpan. Maka jika ini terjadi pertukaran, maka tidak wajib sama dan juga tidak wajib tunai. Jadi nggak harus sama-sama 1 kilo, ya. Tidak harus sama-sama setengah kilo, ya. Boleh lebih, ya. Emasnya 1 kilo, kurmanya 1 ton, ya. Boleh saja, ya. Ya, tidak wajib sama dan tidak wajib tunai. Boleh emas duluan, kurmanya minggu depan, atau kurmanya sekarang, emasnya minggu depan boleh, ya. Ini jika ikhtilaful ilah wal jinsi, ilatnya dan jenisnya sudah berbeda. Kemudian sekarang kita bahas yang sama ilatnya, ya. Ilatnya sama itu juga terjadi, kita bagi menjadi 2, ya. Nah, yang pertama dari sini dulu. Jadi ilatnya sama tapi beda jenis. Jadi ittihadul ilah wa ikhtilaful jinsi. Ini ittihadul ilah wa ikhtilaf al jinsi. Jadi ilatnya sama tapi beda jenis, ya. Contoh tadi ilatnya sama emas dan perak. Nah, gitu ya. Atau uang dolar dengan rupiah atau real dengan pound sterling. Itu wajib tunai saja. Wajib tunai. Adapun perbedaan kuantitas dan nilai itu diperbolehkan, tapi harus tunai. Seperti yang di money changer tadi, ya. Kemudian yang terakhir sama jenisnya. Jenisnya sama, ya. Ittihadu al-jinsi. Jadi
ittihadul ilah ma'a ittihadil jinsi. Jadi ilatnya sama, jenisnya juga sama. Emas dan emas. Nah, terus apa lagi tadi? Gandum dengan gandum, beras dengan beras. Ini wajib sama kuantitasnya dan tunai. Harus tunai, tidak boleh besok-besok. Ya, kemudian latihan soal. Latihan soal. Apa latihan soalnya? Kita cek. Nah, bedakan ya benda-benda riba atau bukan. Nah, ini silahkan kita bahas bareng-bareng. Ini benda riba atau bukan. Ini waktunya latihan soal. Yang pertama gandum. Gandum riba atau bukan? Jawabannya adalah riba, barang ribawi. Ya. Jadi akan menjadi haram, akan menjadi transaksinya berdosa jika tadi tidak sesuai. Ya, gandum. Kemudian besi. Besi apa ini? Benda riba bukan? Nah, bukan. Ya, dia bukan termasuk alat tukar, juga bukan termasuk makanan yang disimpan. Dan lanjut garam. Ya, garam tadi sudah dinaskan di dalam hadisnya. Ya, ini termasuk benda ribawi. Kemudian selanjutnya daging. Daging. Nah, ini biasanya yang mirip-mirip apa? Mirip-mirip adalah benda ribawi. Mungkin yang sering jawabnya adalah benda ribawi. Padahal bukan. Ya, kalau mau biasanya yang disangka ini benda ribawi adalah karena ini makanan. Ya memang ini makanan, tapi ini bukan makanan pokok. Ini termasuk lauk, bukan al-iqtiyat wal iddikhar. Jadi ini daging bukan termasuk benda ribawi. Jadi daging onta ya ditukar dengan daging kambing, beda timbangan atau dihoteng boleh. Ini daging. Kemudian HP. HP termasuk? Bukan. Ya, jelas bukan ya. Bukan. Kemudian mobil. Mobil bukan. Kemudian kurma. Ya, kurma jelas ya, sesuai dalam teks hadisnya. Dan selanjutnya tembaga. Tembaga bukan ya. Tembaga bukan termasuk benda ribawi, bukan termasuk alat tukar. Kemudian buku. Buku bukan ya, buku bukan. Kemudian lanjut air minum. Nah, air minum ini juga bukan termasuk benda ribawi ya, bukan termasuk an-nukut tadi, uang, kemudian juga bukan termasuk makanan pokok ya. Kemudian lanjut yang terakhir pop mie ya. Pop mie apa ini pop mie? Pop mie ini bukan termasuk benda riba meskipun mohon maaf ini bahan bakunya dari benda-benda ribawi. Jadi walaupun benda apa ya ribawi tapi telah diolah, maka ini bukan menjadi benda ribawi untuk makanan. Kemudian dolar. Dolar itu apa? Ribawi atau bukan? Ya, jawabannya adalah ribawi. Ini termasuk ilatnya sama dengan tadi emas dan perak. Ya. Kemudian ada soal. Nah, ada soal latihan soal ya, ilustrasi ya, ilustrasi. Yang pertama, Pak Kadir menukar atau menjual 2 kilo kurma ajwa. Kurma ajwa dengan uang 500.000 ya. Tapi uangnya diserahkan kepadanya minggu depan. Ini kira-kira bagaimana penjabarannya? Pak Kadir menukar menjual 2 kilo kurma ajwa. Kurma ajwa termasuk benda riba bukan? Iya. Yaitu makanan pokok yang disimpan dengan uang 500.000 ya. 500.000 uang ini termasuk benda riba bukan? Ya, termasuk benda riba. Tapi uang diserahkan kepadanya minggu depan. Jadi riba tidak? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena ini sudah beda ilat. Meskipun sama-sama benda ribawi, tapi benda ilatnya maka ini boleh tidak sama ya kuantitasnya dan diperbolehkan tidak. Ini tidak riba. Dan selanjutnya Rocky. Rocky menukar atau menjual 100 kilo beras di Anjur. Beras ini termasuk benda ribawi. Ya, tadi al-iqtiyat wal iddikhar. Dengan emas 1 kilo yang diserahkan bulan depan. Jadi emas ini juga benda ribawi ya, an-nukut tadi ya, yang diserahkan bulan depan. Jadi riba bukan? Ya, ini seperti di atas ya. Jadi meskipun sama-sama benda ribawi tapi beda ilat dan beda jenis, ya maka ini boleh berbeda kuantitasnya, boleh tidak tidak sawaan bisawain, dan boleh
tidak yadan biyadin bahasa hadisnya. Jadi ini bukan merupakan riba. Selanjutnya, next. Pak Kadir. Pak Kadir menukar atau menjual 2 kilogram emas antam ya. Diserahkan hari ini dengan 2 kilogram emas big gold ya. Ini merek ya, keluaran ya, produksi yang diserahkan besok lusa. Nah, ini 2 kilo antam emas. Ini benda ribawi nukut tadi dengan 2 kilo emas big gold. Tapi diserahkan besok lusa. Besok lusanya ya. Tidak tunai. Maka ini riba atau tidak? Jawabannya adalah riba. Kalau kita perinci riba apa? Fadl apa riba nasi'ah? Nah, maka jawabannya adalah riba nasi'ah. Nasi'ah itu adalah penundaan. Harusnya langsung, kok ini besok, maka masuknya riba nasi'ah. Adapun riba fadl ini tidak terkena karena sama-sama 2 kilo. Lanjut. Sekarang Salman. Salman menukar atau menjual 100 biji kurma. Dead crown. Nah, merek ya. Dengan 100 biji kurma zahidi secara kontan. Nah, ini riba atau tidak? Kurma itu termasuk benda riba. Ini dengan kurma juga. Maka ilatnya apa? Ilatnya sama. Kemudian kurma sama, jenisnya juga sama. Nah, maka ketentuan tadi, kalau ilatnya sama, jenisnya sama, maka juga harus ya dan biyadin, sawaan bisawain, ya harus sama kuantitasnya dan harus tunai. Maka di sini riba atau tidak? Jawabannya adalah riba. Ribanya di mana? Ribanya adalah riba fadl. Meskipun secara kontan maka sudah lolos dari riba nasi'ah, tapi kita lihat 100 biji dengan 100 biji. Ini bisa jadi selisih kalau di timbangan. Nah, ini belum pasti ya. Jadi apa kaidahnya? Al-jahlu bitamasul apa? Kala ilmi bitafadul. Maka jika dia tidak mengetahui secara pasti ya, jika kuantitasnya, jika beratnya sama, dia masih ragu-ragu, nggak pasti, maka dia telah memastikan bahwa apa? Timbangannya itu berbeda. Maka ini belum tentu sama ya, belum tentu sama, dan kebanyakan nanti tidak akan sama ya, karena tiap kurma itu berbeda-beda ukurannya ya, ukurannya berbeda-beda. Maka ini bisa dipastikan adalah riba. Ribanya apa? Riba fadl apa nasi'ah? Nah, tadi secara kontan sudah lolos riba nasi'ah, sekarang kenanya riba fadl. Kita lanjutkan. Nah, ini nomor 5, Daniel. Daniel menukar menjual 10 kg kurma sukari merek ya, dengan 10 kurma kholas kontan ya. Ini sama-sama benda ribawi, sama-sama jenis juga, cuman beda merek saja. Tapi dengan catatan bahwa harga 1 kilo kurma sukari 60.000, sedangkan harga kurma kholas itu harganya 90.000. Jadi ada perbedaan harga jika diuangkan. Maka ini riba atau tidak? Mengingat ini beda 90.000 dan 60.000. Maka Daniel ini tidak terkena riba. Kenapa tidak? Lo kan uangnya berbeda ya, tidak ada urusan dengan diuangkan atau tidak diuangkan ya. Yang menjadi urusan adalah ini beratnya ya, 1 kilo, kuantitasnya ya harus sawaan bisawain, maslan bimislin. Kemudian kontan. Nah, kontan ini juga syarat dari sama ilan dan sama jenisnya. Maka di sini kontan sudah lolos juga, kemudian yad dan biyadin sudah terpenuhi, maslan bimislin sudah terpenuhi, jadi tidak riba. Meskipun jika diuangkan berbeda ya harganya ya, tapi sesuai kaedahnya ini sudah memenuhi, tidak terkena transaksi riba. Kemudian Afif menukar atau menjual 1 HP iPhone 15 Pro Max dengan 5 HP bekas Xiaomi Redmi 10S. Nah, ini riba atau bukan? Nah, mengingat HP ini bukan benda riba dengan HP ya. Terserah ya. Mau ditukar 50 HP juga boleh ya. Di kontan terserah ya. Karena bukan benda riba. Jadi tidak transaksi riba. Kemudian yang ketujuh, Ibu Siti menukar atau menjual 5 kg beras dengan 5 kg jagung secara kontan.
Nah, kita teliti lagi, beras dan jagung ini benda ribawi yang ilatnya sama. Ya, al-iqtiyat wal iddikhar, makanan pokok yang disimpan tadi. Maka harus apa? Kontan, harusnya dan biatin. Tapi karena beda jenis, ya, maka diperbolehkan 8 dan 5. Maka Ibu Siti ini tidak termasuk transaksi riba. Ya, jadi kalau beda jenisnya tidak harus maslan bimislin. Ini 5 kilo dan 8 kilo. Kemudian lanjut. Nah, nomor 8 Fatimah. Nah, ini Fatimah menukar atau menjual 10 kilogram beras. Sibulen namanya ya. Diserahkan hari ini. 10 kilogram beras diserahkan dengan 20 kilogram beras pandan wangi. Diserahkan tapi 5 hari kemudian. Tapi ada catatan nih, dengan catatan harga 1 kilo sipulen ini 150.000, lebih mahal. Sedangkan harga pandan wangi 75.000. Ini setengahnya ya. Jadi jika diuangkan keduanya sama. Nah, catatan ya, jika diuangkan keduanya sama. Maka jawabannya apa? Si Fatimah ini melakukan riba. Ya, riba nasi'ah dan riba apa? Riba fadl. Kenapa? Yang pertama, ini beras dengan beras. Nah, 10 kilo dan 20 kilo ini sudah kena riba fadl. Tidak maslan bimislin. Ya, ini sudah menyalahi. Kemudian diserahkannya 5 hari kemudian. Nah, ini kena riba nasi'ah. Harusnya ya dan biadin. Loh, Pak, ini dengan catatan harganya sama jika diuangkan. Yang lagi, tadi sudah kita jelaskan, ya tidak ada hubungannya jika ini diuangkan. Ya, umpama harganya naik 1 kilo si pulen 1 juta, ya maka tidak ada pengaruhnya jika diuangkan. Maka di sini terjadi dua riba, yaitu riba fadl, ini 10, ini 20, dan diserahkan 5 hari kemudian, ini riba nasi'ah. Kemudian Ronaldo menukar atau menjual 2 kg kurma ajwa dengan 5 kg kurma Tunisia secara kontan. Jadi kurma ajwa ya, kurma ajwa 2 kilo, kurma Tunisia 5 kilo ya. Insya Allah lebih mahal kurma ajwa memang ya. Agar bisa cukup untuk takjil di Ramadan tahun ini, mengingat harga kurma ajwa memang lebih mahal. Ini jadi biar bisa buka dan sahurnya pakai kurma terus ya 5 kilo. Maka ini transaksi Ronaldo riba atau tidak? Transaksinya adalah riba. Ya, meskipun secara kontan. Jadi kalau yadan biatin sudah lolos, maka yang masih terkena adalah maslan bimislin. Nah, ini yang masih menjadi transaksi ribanya terkena di maslan bimislin. Demikian yang bisa kita sampaikan atau jelaskan tentang hukum-hukum riba atau kaidah seputar riba, khususnya riba tentang jual beli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa bermanfaat, bisa di-like, di-share atau disimpan sebagai bahan pembelajaran. Bila banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.